Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Kurniasari dari kelas ESG semester 6. Di sini saya akan membahas materi manajemen portofolio. Yang pertama, pengertian portofolio dan investasi. Portofolio merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas atau financial asset. Sedangkan investasi sekuritas merupakan selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan portofolio agar meminimalisir risiko menurut Johan Dickinson. Yang pertama, placement analysis. Yang kedua, portfolio construction. Yang ketiga, portfolio selection. Selanjutnya, agar meminimalisir risiko menurut Robert Ang. Yang pertama, melalui analisis yang cermat, dipilih instrumen investasi yang diinginkan. Yang kedua, melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, melakukan horizon investasi. Yang keempat, masing-masing instrumen investasi ditentukan expected return-nya sesuai dengan horizon investasi. Yang kelima, melakukan penghitungan expected return rata-rata serta standar deviasi dari portofolio sesuai dengan horizon investasi. Risiko investasi di sini ada dua, yaitu risiko tidak sistematik dan risiko sistematik. Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Yang kedua, risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihindari apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Jadi, penjumlahan dari kedua risiko tersebut, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis, disebut sebagai risiko total. Selanjutnya, cara mengurangi risiko investasi, yaitu mengurangi risiko investasi dapat dilakukan dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha atau lokasi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Selanjutnya, jenis sekuritas di perdagangan. Di sini ada 3. Yang pertama obligasi, yang kedua saham, yang ketiga instrumen keuangan jangka pendek. Obligasi di sini adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, emiten atau pemerintah. Oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon yang dibayarkan secara periodik terhadap investor. Yang kedua, saham adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, instrumen keuangan jangka pendek, misalnya deposito jangka pendek, yaitu suatu tabungan berjangka, biasanya jangka pendek, yang biasanya paling lama 1 tahun. Pemegang deposito mendapatkan bunga dari yang mengeluarkan deposito dan pokok depositonya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pelaku transaksi di pasar modal. Pemodal yang mempunyai modal melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Yang perlu dilakukan pemodal dalam menggunakan jasa pialang adalah memberikan spesifikasi order. Yang kedua, pialang atau broker bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Yang ketiga, pedagang efek
mereka ini di samping melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal, juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Yang keempat, securities company, perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas. Securities company yang melakukan underwriter dan menyediakan jasa pengelolaan dana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.